ambivert ini ada titik di mana ketika dia bisa swing mood swing, ya berubah. Lagi rame, tiba-tiba tek, dia nggak nyaman, dia langsung diem. Gitu. Dia nggak suka keramaian gitu. Dia suka keramaian. Mood swing. Tapi ketika lagi di keramaian, dia butuh titik di mana dia gue pengen sendiri. Itu ambivert. Itu berubahnya Cepat. bisa jadi Itu cepat. 180 derajat. Iya. Wah. Itu. Dia bisa nyaman dengan orang-orang yang introvert, yang sama-sama diem terus. Dia bisa sangat nyaman ketika dia sama orang-orang ekstrovert yang rame, terus dia bisa nyaman. Tapi ada titik di mana dia harus tetap, aku harus diem. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. Hai, selamat malam. Ketemu lagi sama video malam kita, obrolan santai di malam kita ya, late night talk kita ya. Hari ini aku bikin obrolan bareng sama Fitra. Halo. Sama Ajis, masih tetap sama Ajis ya. Mungkin nanti kedepannya akan ganti-ganti. Farha lagi istirahat dulu. Hari ini kita pengen ngebahas apa ya? Kayaknya kita mau ngebahas untuk late night talk ini, kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi in di kalangan anak muda ya, yang berkaitan dengan mental health, berkaitan dengan circle-nya, berkaitan dengan pola pikirnya atau segala macam sifat sikap. Nah, overthinking kita sempat bahas di video pertama kalau nggak salah ya. Yang belum tahu kita siapa, boleh follow Instagram kita Mamski Reader. Di situ tempat untuk konsultasi permasalahan kalian yang akan dibahas secara garis wajah kalian. Bukan tentang hal yang mistis-mistis, tapi tentang lebih ke arah ke psikologi ya. Kalau Mam sendiri sih lebih ke arah psikologi. Jadi di follow dulu aja. Nanti kita banyak sharing-sharing juga kok di story-story atau lebih banyak sih di story ya. Sekarang sih baru mulai masuk ke YouTube nih. Jadi malam ini kita mau ngebahas apa nih sebelum kita tidur? Bahas pertemanan bisa tuh. Nah, bahas pertemanan. Kalau enggak dari misalkan dari sebuah circle pertemanan tuh ada beberapa tipe orang-orang yang berbeda-beda gitu. Ada yang introvert, extrovert. Asik Ada nih. yang apa? Childish. Cakep bahasanya. Ini kemarin di video-video sebelumnya kita masih cukup ringan ya. Sekarang kayaknya lebih dalam, lebih deep talk sih, lebih deep talk aja. Ini yang di belakang kamera kalau yang mau nanya aja deh. Atau mau ikut ngobrol aja deh, nggak apa-apa. Biar seru juga gitu ya. Introvert. Sebenarnya kalau di psikologi itu ada 3 macam ya. Ada introvert, ada extrovert, ada ambivert. Nah, orang tuh banyaknya tahu, oh gue introvert nih karena gue pendiam. Belum tentu. Oh gue extrovert nih karena gue orangnya rame. Jadi kayak badutnya orang-orang, badutnya circle itu sendiri gitu kan. Belum tentu juga. Ada lagi yang mungkin ambivert. Ambivert itu ada satu sisi di mana dia bisa jadi introvert, ada satu sisi di mana dia bisa jadi extrovert. Itu ambivert. Gitu. Bukan berarti dia galauan orangnya, tapi memang sifatnya seperti itu gitu kan. Nah, introvert sendiri nih yang lucu banget nih kita bahas nih. Introvert biasanya kayak gimana sih? Coba Mam pengen tahu dari sisi kalian nih, introvert itu gimana sih? Biasanya ada di akun Instagramnya gitu, di bio-nya aku introvert banget. Asik! Kok seorang introvert bilang dia introvert dari mana gitu kan? Wah, itu udah. Itu sama tapi juga. banyak juga sih, kayaknya nggak bisa nebak apa sih orang tuh dia introvert atau extrovert gitu. Iya kan? Misalnya orang itu tuh extrovert sebenarnya, tapi harus kenal dekat dulu. Yang nggak kenal dekat pasti nyangkanya introvert. Kayak Papski ya. Gitu. Orangnya di belakang kamera biarin aja. Gitu banyak yang kayak gitu. Iya, karena gini, introvert itu bukan berarti dia pendiam. Tapi dia lebih memilih circle-nya yang membuat dia nyaman. Ketika dia nyaman, dia akan eksplor dirinya dia, sehingga orang-orang terdekatnya dia menganggap kayak gue belum kenal dia introvert. Padahal aslinya dia seheboh ini, sebadut ini gitu. Apakah dia introvert ataukah dia ekstrovert gitu kan? Sebenarnya gini, orang-orang introvert itu dia nyaman ketika dia sendirian.
dia bisa bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri. Dia lebih nyaman seperti itu dibanding diem di dalam keramaian. Jadi bukan berarti orang introvert itu ketika kita udah kenal deket ternyata dia rame. Oh, dia ternyata ekstrovert. Enggak, karena tipikal orang introvert Justru dia introvert berarti ya, yang kayak gitu. iya, dia introvertnya itu ketika dia tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya dia akan lebih banyak diem. Tapi ketika dia nyaman dengan circle-nya dia, wah dia rame banget gitu. Jadi bukan berarti ketika dia lagi satu circle nih, dia heboh banget, dia jadi ekstrovert. Enggak gitu. Nah kalau ekstrovert sendiri, dia mau di circle-nya, dia nggak di circle-nya, dia mau dimanapun, dia tetap akan jadi badutnya circle itu gitu. Itu beda lagi dengan ambivert. Wah, apa tuh? Nah, ambivert ini ada titik di mana ketika dia bisa swing mood swing, ya berubah. Lagi rame, tiba-tiba, tek, dia nggak nyaman, dia langsung diem. Gitu. Dia nggak suka keramaian gitu. Dia suka keramaian, Mood swing. Jadi tapi berbeda. ketika lagi di keramaian, dia butuh titik di mana dia gue pengen sendiri. Itu ambivert. Anjir. Gitu. Itu berubahnya Cepat. bisa jadi Itu cepat. 180 derajat. Iya, Wah, anjir. itu. Dia bisa nyaman dengan orang-orang yang introvert, yang sama-sama diem terus. Dia bisa sangat nyaman ketika dia sama orang-orang ekstrovert yang rame, terus dia bisa nyaman. Tapi ada titik di mana dia harus tetap, aku harus diem. Nah, Itu tapi benar-benar diem. itu benar-benar diem. Dari rame ketawa-ketawa dia langsung hap. Oke. Nyewi muka berbeda. Berubah. Anjing. Itu bisa kayak gitu. Itu orang ambivert gitu loh. Tapi jarang, orang ambivert tuh jarang gitu. Mungkin banyak tapi orang belum aware, Iya. belum ngerti gitu kan. Nah, yang pengen dibahas di sini nih sebenarnya nggak cuman introvert dan ekstrovert aja. Ada hal-hal di balik itu semua kalau secara psikologi. Ketika dia ketika dia introvert lebih banyak memendam. Ada titik-titik perasaan yang lagi dia rasain. Apakah dia lagi seneng? Atau ketika dia lagi seneng tapi dia memikirkan hal-hal yang negatif. Misalnya, gue seneng, abis ini mau ada susah apa lagi nih gue. Itu bisa bikin orang jadi kayak orang introvert. Seneng tapi dia diem. Karena dia takut ketika dia terlalu over seneng, terlalu over happy, dia kan merasakan kesedihan yang over juga nanti. Itu bikin dia diem. Ada juga orang ekstrovert. Wah, di kemana-mana happy, seneng, ketawa kesini gitu kan, ngebacot lah, ngebanyol lah, segala macem. Mungkin bisa jadi dia lagi menutupi kesedihan di dalam dirinya dia. Itu kenyataan-kenyataan yang ada di dunia ini, kenyataan-kenyataan psikologi seperti itu loh. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, aku adalah introvert misalkan ya di bio Instagram, aku adalah introvert misalkan. Se-introvert apa? Seperti apa? Levelnya segimana introvert? Introvert sejati kah? Atau hanya melabeli diri aja sebagai seorang introvert? Karena mungkin dia belum nemuin circle yang tepat. Karena mungkin dia belum ketemu dengan orang-orang yang asik, yang ngerti, yang sefrekuensi sama dia. Sampai dia memberikan validasi untuk dirinya dia sendiri, aku introvert. Belum tahu. Iya, berarti kan definisi introvert tuh dia gak mau menunjukin, ngenalin dirinya sendiri ke orang lain gitu. Karena gini, ketika kalian satu circle, kalian udah kenal satu sama lain sampai bisa bilang kalian satu circle, iya kan? Berarti introvert bukan berarti dia nggak mau menunjukkan dirinya sendiri. Berarti Tapi emang karena dia dia belum nyaman untuk sharing sama orang tentang siapa dirinya dia. Iya. Itu. Begitu. Iya, berarti kan pilih-pilih juga kalau Iya, introvert. kalau introvert Berarti itu lebih misalnya- picky orangnya. Pemilih. Misalkan ada yang hobinya tuh anime, berarti harus sama anime semua. Iya, bisa. Iya kan? Iya. Tapi bukan berarti dia introvert loh. Iya, berarti kan dia tuh Dia tahu ajak mana memilih. dia harus bergaul gitu. Iya. Karena kalau introvert itu mau dia satu hobi ataupun tidak, selama pola pikirnya satu jalur, satu sejalan, sefrekuensi, dia akan masuk. Tapi kalau misalkan orang-orang kayak gitu jatuhnya jadi lebih susah buat bersosialisasi nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, tergantung dari gimana circle di keliling dia. Gimana orang-orang di sekeliling dia untuk membawa dia keluar dari zona-zona diamnya dia. Itu. Enggak juga, enggak susah bergaul juga. Mungkin karena orang introvert lebih banyak diam, orang-orang di sekelilingnya nganggap kayak ih judes banget, ih jutek banget,
orang di sekeliling dia nggak mau dekat sama dia. Akhirnya mereka yang melabeli orang itu introvert, iya kan? Padahal sebenarnya orang introvert enak kok diajak ngobrol, mau diajak ngobrol, ditanya, lo hobinya apa? Itu masih mau, cuman dia akan ngasih jawaban yang seadanya. Iya, seadanya. Gitu. Karena dia juga akan menilai. Karena biasanya introvert itu dia menilai. Lebih banyak menilai. Iya. Dia menilai dan menyimak karena itu hobi dia. Hobinya introvert. Dia menilai, oh sifat orang ini begini. Observasi. Nah, Observasi. betul. Observe, menilai dan menyimak. Itu karena dengan dia menilai, dia menyimak, ini orang masuk nggak ya ke fit in nggak ya? Iya. Gitu kan. Karena orang introvert itu nggak bisa untuk nge-fake dirinya dia untuk fit in. Jadi kan ada yang fake to be fit in gitu Iya. kan. Jadi pakai topeng supaya bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Bukan berarti orang ekstrovert itu selalu fake to be fit in. Enggak, ekstrovert menjadi dirinya sendiri dan dia explore dirinya Iya. sendiri. Itu. Jatuhnya jadi lebih bingung sih kalau misalnya aku mau jujur. Karena memang untuk bahasan-bahasan psikologi seperti itu memang bikin bingung. Maksudnya lebih bingung buat ngadepin si orang introvert ini ya. Kalau misalnya kita ketemu nih sama orang baru, terus dia tuh emang lebih banyak diemnya gitu kan. Dia tuh emang lebih banyak diemnya, kita tanya dia jawab seadanya, kan jatuhnya komunikasi kitanya kan jadi nggak tektok gitu. Ya memang seperti itu, tapi bukan berarti kita harus bingung sampai akhirnya kita nggak mau negor dan nggak jadi diri kita sendiri. Iya. Ya Kita- berarti butuh waktu. Iya, Iya. biarin aja gitu loh. Kita tetap jadi diri kita sendiri, kita ngobrol karena dia akan menilai nanti. Iya. Oh, nih orang asik. Oh, nih orang bisa nih masuk nih. Iya. Itu. Jadi kita nggak usah bingung kita harus bersikap apa. Kita tetap jadi diri kita sendiri. Itu. Tapi ya balik lagi ke hobi sih sebenarnya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Terus ya maksudnya itu misalkan dalam satu circle dia hobinya apa nih? Kartun, anime, Hentai. Wibu. Waduh. Ya. Ya gitu. Jadi mereka orang-orang yang seperti itu teh mau ngebuka diri asalkan orang-orang yang lainnya tuh nerima. Karena Misalkan gini, satu hobi entah satu apalah gitu. Misalkan anak gunung mau join juga gini kayak gitu-gitu. karena sebenarnya gini, untuk bergaul itu kan tidak harus selalu satu hobi ya. Iya. Tapi pola pikiran gitu. Cuman memang yang satu hobi biasanya pola pikirannya sama gitu kan. Tapi bukan berarti orang introvert itu hanya ingin bergabung dengan orang yang satu hobi. Enggak juga gitu loh. Enggak juga, karena orang introvert itu dia bisa bergabung dengan hobi yang lain. Kenapa? Karena itu tadi sifat dia kan menyimak dan menilai. Iya. Dia akan ada rasa penasaran tersendiri nanti. Wah, ini kayaknya yang diobrolin oke nih. Nih, kayaknya yang diobrolin bikin penasaran nih. Ada value-nya nih obrolannya. Dia akan coba untuk masuk, tapi memang stepnya lambat gitu loh. Nggak bisa kayak orang-orang pada umumnya yang langsung yang, wah iya nih gue begini, wah iya nih. Nggak bisa begitu, tapi yang lebih kayak, oh gitu ya, nanti dia akan observe sendiri gitu. Berarti mereka lebih suka explore Iya. di pikiran mereka. Iya, kan itu tadi dibilang di awal bahwa mereka lebih senang, mereka lebih bahagia ketika mereka bisa komunikasi dengan dirinya sendiri. Dan itu kita butuhin loh sebenarnya. Iya sih. Itu kita Itu yang butuhin. kita butuhin. Iya, kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri supaya kita tahu, oh titik bahagia kita di mana. Kita nggak bisa ngelabelin seseorang bahwa dia introvert karena dia nggak fit in sama kita. Bisa jadi ya memang kalian nggak sefrekuensi gitu kan. Namanya orang kalau mau berteman itu kan pasti lihat ya sefrekuensi, sampai bisa dibilang satu circle itu berarti pola pikirannya sama, frekuensinya sama. Karena biasanya kalau orang dengan pola pikir yang sama, frekuensinya pasti nggak jauh beda. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu kan gelombang otak, cara berpikir kan. Itu. Tapi terkait sama yang komunikasi sama diri sendiri itu, Mam. Nah, caranya gimana sih, Mam? Kamu pernah ngobrol dalam hati nggak? Pernah. Terus kamu jawab sendiri. Itu komunikasi dalam hati. Itu komunikasi dengan diri sendiri. Tuh, berarti, Iya, berarti berarti terkadang- selama ini aku nggak nyadarin itu ya. Nggak nyadarin. Itu bagus loh untuk diri kita supaya tetap waras ya. Kita harus komunikasi dengan diri kita sendiri. Kenapa? Supaya kita tahu, oh
yang paling jujur sama diri kita sendiri itu adalah kata hati kan. Mm. Kita ngobrol lah sama itu. Misalnya kita bisa di depan orang kita pakai topeng, wah gue kuat nih. Tapi ada satu titik di mana kita butuh me time. Me time itu bukan berarti harus healing, harus liburan, harus kemana-mana. Kita diem di kamar sendirian, terus kita diem ngobrol sama diri kita sendiri. Udah cukup ya hari ini kita udah kuat banget nih. Iya. Udah cukup ya hari ini kita ketawa. Yuk, kalau sekarang memang masih sedih, kita keluarin rasa sedihnya. Kita nangis dulu. Karena yang tahu adalah diri kita sendiri. Mungkin kita nggak bisa sharing sama orang karena gengsi, karena ego, Iya. karena takut dijadiin bahan gosip. Iya. Biasanya begitu kan? Kenapa orang nggak mau curhat itu karena takut dijadiin bahan gosip. Kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kita sharing sama diri kita sendiri. Oke, berarti abis ini gue harus gimana biar gue nggak sedih lagi. Oke, berarti nextnya step selanjutnya gue harus apa? Kita yang tahu. Kita yang lebih mengerti diri kita sendiri. Dan itu kita butuhin. Ngobrol, komunikasi dengan diri kita sendiri itu kita butuhin. Gitu loh. Butuh banget sih. Bukan berarti kita jadi gila kan kita ngomong sendiri. Toh kita ngomong dalam hati. Iya. Ya itu cukup. Iya, berarti terkadang orang ekstrovert se ekstrovertnya orang juga butuh waktu buat sendiri. Oh, jelas. Jelas. Semua orang butuh waktu buat sendiri. Untuk apa? Untuk jaga kewarasan kita. Iya. Gitu. Tapi kenapa, Mam? Terkait sama me time ya. Kalau sekarang tuh me time-nya beda, Mam. Healing. Healing. Wah, Apa kayaknya itu gue healing? butuh healing nih. Padahal kan healing nggak harus berlibur gitu, nggak harus berlibur dengan yang tadi Mam bilang, dengan cara kita diem di kamar terus kita ngobrol sama diri sendiri juga. Nah, itu kan itu teh sebenarnya berarti balik. kita bisa healing, kita bisa perbaikin kesalahan kita yang sebelumnya loh gitu. Nanti pulang healing pusing lagi, uangnya Iya, habis. Iya. habis. Berarti nggak mencahin masalah. Iya, betul. Nggak pecahin masalah. Jadi sebenarnya gini, yang dibutuhkan itu me time-nya atau konten buat story. Nah, itu itu sebenarnya Kebutuhan. konten Insta story. story. Nah, itu Insta kan. story ya. Nah, Update status. Update Update status. status, guys. Jadi sebenarnya healing itu apa? Iya. Iya kan? Iya. Healing zaman sekarang tuh liburan. Iya, kayaknya Bukan beda. healing. Kayaknya beda apa Beda melenceng. Jauh, Melenceng itu jauh. definisinya. Iya. Ini terserah ya, ini menurut pendapat aku sendiri. Jadi kalau di luaran sana ada yang punya pendapat lain, aku bisa tenang dengan aku healing, just go ahead, Iya. silakan lakukan. Tapi buat saya pribadi, saya membutuhkan me time, saya membutuhkan healing dengan cara saya dengerin musik yang kenceng, saya teriak-teriak, saya nyanyi sampai semua energinya lepas. Itu bentuk healing Gitu, saya. ya. Iya, berarti Iya. beda-beda setiap Iya. orang tuh Iya. cara healingnya. Iya, cara healing setiap orang itu beda-beda. Kita nggak bisa Nah, juga yang healingnya salto-salto menilai. kan. Nah, kita nggak bisa menilai bahwa liburan itu bentuk healing yang salah. Kecuali ketika liburan kamu nggak benar-benar healing. Kamu happy-happy sana sini segala macam hahihi, dan kamu lupa untuk me time untuk diri kamu sendiri. Itu percuma, itu bukan healing. Itu. Kalau sampai rumah tadi seperti yang dibilang, kalau sampai rumah terus pusing lagi, ada duit habis segala macam, habis healing dan segala macam, buat apa healing? Gitu. Tiap orang itu punya bentuk healingnya beda-beda. Papski bentuk healingnya cuma satu, beres-beres sampai bersih. Itu healing buat dia. Iya. Nggak ngeluarin duit kan? Nggak. Tapi energi dia keluar, energi negatifnya semua keluar. Itu bentuk healing. Apa sih healing itu? Healing itu kan cara kita mengeluarkan semua energi, vibes negatif yang ada di dalam diri kita, iya kan? Supaya kita jadi waras lagi dan positif lagi vibesnya, gitu. Cuman ya kalau sekarang karena ada kebutuhan untuk posting di Instastory dan untuk validasi sama orang bahwa dia lagi healing, Enggak, sebenarnya itu teh gitu kan? memberi ngasih info bahwasannya dia masih hidup, Oke, siap. Masih waras. masih waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Nah, makanya itu kita mesti samain dulu persepsinya. Healing Iya. itu apa? Me time itu kemana? Gimana gitu kan? Kita nggak bisa langsung ngejudge bahwa cara kamu salah, Iya. cara kita yang benar. Iya, Enggak juga, nggak gitu bisa. kan? Iya. Belum tentu cara kita buat orang Bener juga dan dia nyaman Iya. gitu kan. Kita lakukan hal yang paling nyaman yang bisa kita lakuin aja gitu kan. Karena kan yang tahu nyamannya diri kita ya kita. kita. Iya. Gitu. Gak apa-apa, ngerokok-ngerokok
aja. Takut ada Nggak. jin. Woi, Mungkin jin berkali. dengan cara ngehambur-hambur uang itu bisa Itu jadi healing. healing. Iya, meskipun Iya. udah stres. Iya. Itu mah bukan healing. Itu beda kasta. Oh, Itu itu mah beda hilang. kasta. Itu Oh. hilang bener banget. Hilang. Oh iya, Gitu. mungkin itu mah bukan ada di level kita. Heeh. Bukan, beda. Secara kan beda kita level. masih ya segitu Iya, ya. iya. Karena mau bilang rakjel jatuhnya kita menghina diri kita sendiri Iya. gitu loh. Kayak merendahkan potensi diri kita sendiri. Mau bilang kita bubuk rengginang juga jatuhnya kan kita merendahkan diri Iya. sendiri. Itu gitu kan. Karena apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi di kehidupan ke depan loh. Iya. Kalau kita bilang saya mah apa atulah Hmm. bubuk rengginang, biasanya kan banyak yang begitu ya. Asli. Lebaran jadi rengginang dia. Nah, 2 itu. bulan kemudian. Iya kan? Saya mah calacah Samsu atuh dah. Anjir. Dalam banget itu, dalam banget. Indah kene ya bubuk ranginan bisa kene di dalam. Itu kalau Caca Samsu kan gimana? Daripada abon sapi. Ini udah mulai random nih guys. Iya. Tapi ada lagi Mai, fenomena soal persilkan. Nah, kenapa tuh? Beda circle, beda cerita. Oh itu pasti. Itu pasti beda circle, beda cerita. Meskipun di dalam circle A dengan di dalam circle B ada orang yang sama, tapi mereka punya Maksudnya cerita. beda cerita apa? Dia Jadi bawa gini, misalkan gini. Kita satu circle nih. Nah, mau nyeritain. nah, jadi misalkan kayak angkatan sekolah pas kita SMA nong. Fit. Nah, misalkan Mereka sekarang punya- kita lagi punya kode-kode sendiri mereka. Nah, misalkan kita masuk ke circle Wallace. Anjay. Bodak polos anti galau. Iya. Nah, misalkan gitu ya. Nah, misalkan Ajis tuh masuk ke circle Wallace dan apa ya? Ajis tuh nyeritain tentang Fitra. Gitu. Nah, tapi Gosip kali itu mah. Nah, tapi Jadi bawa gosip pas yang kita berbeda. beda circle. Kamu circle ceritain yang ini, di sana. circle yang ini ceritain Tenang aja. Ajis. Berarti itu mah Itu perjulidan. Iya, perjulidan duniawi itu bukan karena beda circle, karena kalau misalkan beda circle beda cerita itu wajar. Iya. Kenapa? Setiap orang punya apa ya istilahnya, setiap komunitas Iya. itu mereka punya cerita masing-masing Iya. karena isinya beda-beda kepalanya, dan mereka akan punya punya ceritanya sendiri gitu loh. Beda cerita dengan yang kamu bilang tadi, si A ngomong ke sini, nanti yang dari sini ngomong ke sini tentang si ini, Iya. misalkan gitu kan. Itu perjulidan duniawi sayangku. Itu beda bukan tentang circle lagi itu traitor. beda bercandanya beda. Nah, cara bercandanya beda itu jelas wajar. Setiap circle itu pasti bercandanya Iya, beda. pasti. Misalnya kamu di circle markas dinosaurus beda dengan di circle misalkan angkatan sekolah kalian Ya. waktu SMA. Itu pasti beda, cara bercandanya juga beda. Meskipun misalkan ada 1-2 hal yang sama, Iya, oke lah iya. gitu. Tapi mostly pasti beda gitu kan. Berarti itu julid ya lah. Julid, perjulidan duniawi itu judulnya. Ingat guys, perjulidan duniawi. Perjulidan duniawi. Itu yang harus dihindari. Ada lagi nggak yang mau di sharing, Fit? Karena kan Fitra termasuk yang circle-nya banyak, Banyak banget Fitra mah. Luas. luas. Biasa kan kalau Tuan Takur dari India kan begitu. Pringdapan. Dari Pringdapan itu circle-nya biasanya banyak. Circle KN, circle bawa brand. Nanti kita di endorse. Masuk. Gitu. Jadi malam ini kita obrolannya lebih banyak ketawa-ketawa karena emang seru banget guys. Jangan capek dengan ketawa-ketawa kita ya. Yang nggak bisa ketawa, yang lagi sedih, mungkin bisa terhibur sama obrolan-obrolan kita ya. Harus terhibur. Tapi ya. terkait tentang circle, kita tuh nggak bisa apa ya? Ya gak tau lah, kalau aku sendiri mah gitu. Gimana? Kalau susah ya memilih circle itu sebenarnya. Sebenarnya itu susah banget memilih circle mana yang positif, mana yang negatif. Dan pasti setiap circle itu pasti ada plus minusnya, ada positifnya, ada negatif. Nah itu tuh balik lagi ke diri kita. Iya. Karena Mau gini, ngambil yang positifnya di circle yang ini, Betul. entah mau apa yang negatifnya nggak diambil, tapi di circle lain juga ya ada sisi positifnya, Pasti tapi ada. di konteks yang lain gitu, entah Iya. dari apa percuanan Nah, gitu atau kan. misalkan Persilakan. percewean Nah, gitu. ini nih.
Karena susah memang, gitu kalau iya, karena setiap circle itu kenapa kita kalau hidup itu nggak bisa di satu circle. Kalau kita hidup hanya di dalam satu circle, kita nggak akan pernah maju. Kenapa? Karena kita hanya terpatok pada, misalnya sisi positifnya hanya 4, negatifnya 6. Kita akan terpatok pada 4 hal itu aja. Sementara kalau kita pergi ke circle lain, dia punya sisi positif 2, kita nambah dong jadi 6. Kita pergi lagi ke circle lain, bukan berarti kita nggak punya circle yang tetap. Itu kita punya circle yang tetap, tapi mungkin beda obrolan, beda hobinya. Circle yang ini seperti tadi kata Fitra, misalkan circle yang ini lebih ke cewek, ya cewek punya stok cewek banyak kan. Kalau untuk anak-anak umur sekalian kayak gini kan, punya stok cewek tuh kayaknya punya reward sendiri kan ya. Mungkin di circle yang ini lebih ke cuan, mungkin di circle yang ini lebih ke link kerjaan, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin link yang circle yang ini punya fashion yang unik gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Bukan berarti kamu nggak punya pendirian, enggak kok. Karena kan namanya kita hidup, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti membangun pertemanan gitu kan. Simbiosis mutualisme. Nah itu Asik. kayak kerbau sama lalat ya. Burung Lalat kan? apa sama burung ya? Sama burung ya? Lupa. Ya pokoknya simbiosis mutualisme kayak gitulah. Ya, Kalian kan yang masih tapi baru tetap lulus. nggak bisa dihindari kalau apa ya, di setiap circle itu pastilah kita teh bisa memilah antara Iya. teman atau dia. Karena kita kan manusia hidup ya, kita punya otak dan otak kita bekerja. Kita tahu mana hal positif yang harus kita ambil, kita tahu mana hal negatif yang harus kita buang. Iya. Itu. Oke guys, kayaknya segitu dulu ya obrolan kita tentang persirkelan ya. Nanti kita Circle, lanjut lagi si ya. paling. Si paling circle Si ya. paling circle. Nanti kita lanjut lagi dengan video-video lain. Si paling on time. Si paling on time ya, di circle ada yang on time, ada Si yang paling time is money. Time is money nggak tuh percuanannya. Nanti kita bahas lagi video-video selanjutnya. Ntar nggak tahu ditemenin sama siapa. Pokoknya tungguin aja video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kasih masukan sama kita mau bahas apa. Karena kita masih baru banget nih di YouTube. Jadi kita masih banyak banget butuh masukan. Oke. Sekian obrolan malam kita malam ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.